Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang sangat kaya raya, tetapi sayangnya si laki-laki memiliki satu kelainan di mana dirinya tidak mau menyentuh, bahkan tidak mau mencolek si wanita sama sekali, dan hal tersebut menyebabkan si wanita melakukan perselingkuhan dengan pembantunya sendiri. Langsung saja kita bahas film Lady Macbeth 2016. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menikah. Wanita ini bernama Catherine dan umurnya baru 19 tahun. Dia menikah dengan laki-laki ini dan dia bernama Lester. Laki-laki ini sudah berumur 45 tahun sedangkan dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Setelah menikah, Catherine pun langsung dibawa ke kastil mewahnya Lester dan di sana dia diperlakukan layaknya seorang ratu. Wanita ini bernama Anna. Dia adalah wanita yang ditunjuk sebagai asisten pribadinya Catherine di kastil tersebut. Dia yang menyediakan semua perlengkapan dan kebutuhan Catherine serta mengurus semua yang berhubungan dengan Catherine. Terlihat pada malam itu Anna sedang sibuk mendandani, meriah, serta mempersiapkan Catherine untuk bertemu dengan Lester pertama kalinya setelah menikah. Terlihat Catherine pun pergi ke kamarnya dan menunggu kedatangan Lester. Tak lama kemudian terlihat Lester pun datang dan menghampiri Catherine serta menanyakan apakah Catherine merasa nyaman tinggal di kastil tersebut. Kemudian Catherine pun mengiyakannya. Yes, sir. Thank you. This house gets very cold. I'm thick-skinned. Pada saat itu Lester memberitahukan tentang semua peraturan yang ada di kastil serta meminta dan menyuruh kepada Catherine agar Catherine tidak meninggalkan kastil dan tetap berada di dalam kastil. You'll be more comfortable in the house. I like. Bahkan Lester juga menyuruh dan memerintahkan Catherine agar berhenti melakukan kebiasaan yang sering dia lakukan di rumahnya dulu. Take Outside. it off. Pada saat itu tengkorak si Lester pun tidak berbasa-basi lagi. Dia langsung memerintahkan dan menyuruh Catherine untuk membuka cangkangnya. Tetapi yang membagongkannya adalah setelah si Catherine disuruh membuka cangkang, dia pun dianggurin dan ditinggalkan molor dan tidur oleh si Lester. Kan sangat membagongkan sekali ini lakai-lakai. Pada saat itu terlihat Catherine pun kebingungan, termasuk saya juga kalau jadi si Catherine bingung gitu ya. Tetapi pada saat itu Catherine belum mengetahui apakah suaminya sedang malas atau memang malehoy. Saya pun tidak nyaho. Dari sini terlihat di antara mereka tidak ada sama sekali keromantisan, apalagi keharmonisan layaknya suami dan istri. Dan terlihat si Catherine ini diperlakukan layaknya seperti bawahan atau pelayan oleh suaminya sendiri. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang. Di sana terlihat si Catherine pun sedang duduk dan bengong di tepian jendela dan memperhatikan ke arah luar karena memang dirinya dilarang untuk pergi keluar oleh si Lester. Dan pekerjaannya setiap hari di kastil itu ya hanya seperti itu saja, ngalamun dan bengong serta ya hardolin doang. Di malam harinya terlihat Catherine pun sedang menemani Lester menemui kawan-kawannya, dan pada saat itu Catherine meminta izin kepada Lester bahwa dia ingin moloro duluan. Tetapi tangkurak si mertua langsung menghampiri Catherine dan mengatakan bahwa Catherine harus menunggu Lester dulu dan dia tidak boleh moloro duluan sebelum si Lester selesai. Kan gelo, mau molor saja diatur gitu ya. Sampai-sampai si mertua ini memerintahkan Anna untuk menjaga Catherine agar tidak tertidur. Stop staring, Anna. But Mr. Lester. I know what Mr. Lester said, but. Tak lama kemudian tengkorak si Lester pun datang dan tanpa basa-basi dia pun langsung menyuruh Catherine untuk membuka acuknya dan memerintahkan Catherine untuk menghadap ke tembok.
Kalian bayangin deh udah disuruh buka acuk, terus kalian suruh ngobrol sama tembok gitu ya. Stop smiling. Karena si Catherine penasaran, dia pun langsung menengok ke arah Lester apa yang sedang Lester lakukan. Tetapi pada saat itu Lester pun langsung memarahi Catherine dan tetap memerintahkan si Catherine untuk menghadap ke tembok. Sedangkan dia sibuk sendiri melakukan adu gabrut. Adu gabrut sendiri gitu cuy. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang lagi. Pada saat itu tengkorak si Lester pun sudah mabur dari kastil itu dan Catherine menanyakan hal tersebut kepada mertuanya. Pada saat itu mertuanya hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Catherine dan tentu saja pada saat itu Catherine pun marah dan mengatakan bahwa dia adalah istrinya dan dia wajib tahu kemana suaminya akan mabur. Pada saat itu barulah si mertua menjawab bahwa kepergian Lester adalah untuk sebuah pekerjaan di tambang batu bara, sedangkan dirinya sendiri juga akan pergi ke London untuk menangani sebuah pekerjaan. Jadi pada saat itu Catherine akan ditinggalkan sendirian di rumah bersama para pelayan. An explosion. I leave for London this morning. Setelah Lester dan ayahnya pergi dari kastil itu, kesempatan tersebut pun digunakan oleh Catherine untuk berjalan-jalan keluar kastil. Dan hal itu juga dilakukan oleh para pelayan yang ada di sana, termasuk anak dan temannya terlihat pergi mengendap-endap keluar dari kastil. Pada saat itu terlihat Catherine pun sedang duduk kesantuy dan dia pun mendengar ada suara keributan dan ternyata setelah ditelusuri suara tersebut berasal dari pabrik milik suaminya yang berada di belakang kastil. Alangkah terkejutnya Catherine ketika melihat ternyata di sana ada anak, yaitu pelayan pribadinya yang sedang diadu gabrut beramai-ramai oleh para karyawan yang ada di sana. Dan yang membagongkannya adalah mereka semua tidak merasa bersalah, bahkan terlihat santuy saja. Bahkan saat Catherine sedang memarahi mereka, ada satu karyawan yang sangat kurang ajur dan berani mencolek Catherine. Dia bernama Sebastian dan ini dia bebenguknya. You have wasted quite enough of my husband's good time. Catherine pun langsung menanyakan kepada Anna siapakah karyawan yang sudah kurang ajur itu, dan Anna mengatakan bahwa laki-laki itu bernama Sebastian dan dia baru bekerja di sana. The one that called you a pig, Anna. Sebastian, is he new? Seperti biasa, Catherine pun mengisi hari-harinya dengan ngabaguk dan ngalamun di pinggir jendela, tetapi terlihat di malam harinya Catherine pun gelisah dan tidak bisa tidur, memikirkan kejadian tadi siang yang telah dialami olehnya. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat Catherine pun bergegas untuk keluar dari kastil dan menikmati pemandangan di sana. Tetapi tanpa disengaja dia pun bertemu dengan Sebastian dan di sana Sebastian pun menggodanya dan mengganggunya. Tetapi anehnya pada saat itu Catherine terlihat tidak sama sekali merasa terganggu, bahkan tersenyum kegirangan. Peting pun kembali poek. Di sana terlihat Catherine pun sudah selesai mandi. Kemudian dia pun ngalamun dan ngabaguk. Tetapi tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki dari luar kamarnya. Dan ketika dia melihat, ternyata tengkorak Sebastian lah yang berada di sana. Sontak saja pada saat itu Catherine pun langsung kembali menutup kamarnya, tetapi tengkorak Sebastian memaksa dan mendorong untuk masuk ke dalam kamar Catherine. Sebastian mengatakan bahwa dirinya sangat bosan berada di sana dan dia juga meyakini bahwa Catherine pun merasa bosan hingga pada akhirnya Sebastian pun mencipluk si Catherine dan pada saat itu Catherine pun berontak dan mendorong Sebastian. Tetapi tiba-tiba
Pada saat itu Catherine sempat terdiam dan bengong, tetapi karena kesepian Catherine sudah berada di level tingkat dewa dan suaminya pun tidak kunjung mencolek-colek dirinya, hingga pada akhirnya dia yang awalnya berontak dicipluk oleh Sebastian, dia pun terlebih dahulu mendekati Sebastian dan mencipluk balik, hingga pada akhirnya mereka pun adu gabrut. Di keesokan harinya terlihat Anna pun membangunkan Catherine, tetapi di pagi itu ada yang berbeda dengan Catherine, karena yang biasanya Catherine menggunakan baju lengkap, pada pagi itu baju Catherine pun ambalayah di bawah. Pada saat itu Anna langsung tahu dan langsung memahami bahwa ada sesuatu yang janggal yang telah dilakukan oleh majikannya itu. Entahlah apa karena si Catherine terlalu gobloy atau terlalu belegug atau justru karena keenakan. Setelah Anna mabur dari kamar Catherine, Catherine pun kembali melakukan aksinya, yaitu melakukan adu gabrut bersama Sebastian. Beberapa hari kemudian terlihat ada seorang pastor mendatangi Catherine dan menanyakan kenapa Catherine selama ini tidak pernah mendatangi gereja, apakah Catherine sedang gering atau muriang. Kemudian si Catherine pun menjawab bahwa memang selama ini dia kurang sehat, maka dari itu dia tidak bisa datang ke gereja. Tetapi si pastor mengatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Catherine sering mabur keluar dari kastil. Tetapi pada saat itu Catherine pun tidak terlalu menanggapinya dan langsung mabur dari sana. Di malam berikutnya terlihat Catherine dan Sebastian pun kembali melakukan adu gabrut, tetapi pada pagi harinya saat Sebastian sedang OTW di Ruyuk, dia pun bertemu dengan Anna, dan pada saat itu Anna mengatakan kepada Sebastian bahwa tuannya yaitu Tuan Laster tidak akan pernah menyukai mengetahui apa yang telah terjadi antara Catherine dan Sebastian. Mr. Lester wouldn't be happy, sir, if you knew what was happening. She was, sir. Sontak saja pada saat itu tangkurak Sebastian pun langsung menggertak dan memarahi Anna, dan tentu saja Anna pun terlihat takut dan ngadaregdeg dan dia lebih memilih untuk diam dan cicing. The dogs. Singkat cerita, peting pun poek. Pada malam itu terlihat Catherine pun kembali memasukkan Sebastian ke dalam rumahnya dan membawanya ke kamar, dan seperti yang kalian nyaho, mereka pun kembali melakukan adu gabrut. Dan pada saat itu Anna pun menyaksikan perbuatan mereka secara langsung. Di manakah Anna menyaksikan pertunjukan mereka secara live? Di mana lagi kalau bukan di lubang kunci? Dan pada saat itu Anna hampir saja ketahuan oleh Sebastian dan Catherine, tetapi untungnya Anna pun langsung mabur dari sana. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang. Di sana terlihat mertuanya Catherine pun yaitu Tuan Laster Kolot sudah kembali dari London. Pada saat itu Anna pun langsung bergegas membangunkan Catherine dan memberitahukan bahwa mertuanya telah kembali dari London. Kira-kira apakah si Anna akan diam saja atau justru akan mengadukan perbuatan yang telah dilakukan oleh si Catherine dan Sebastian? Kalian pasti penasaran kan? My husband. Where is he, Anna? He's gone up to the fields, ma'am. He said not to expect